Halo Sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Stress Management pada Orang Tua. Di pinggir kali makan ikan pepes, hati-hati jangan sampai ikannya berduri. Tekanan hidup bisa bikin orang tua stres, namun yang bijak tahu cara mengatasi. Lantas bagaimanakah orang tua dapat mengelola stres? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita, saat ini puji Tuhan sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Silinaung Tiko. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Max Silinaung dan Ibu Tutri Tiko. Shalom. Apa kabar Pak Max dan Ibu? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya? Sehat, amin. Sehat, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa pada kesempatan kali ini dalam program Kapas. Dan terima kasih tentunya sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di program Kapas Cornelius Media. Terima kasih juga Pendeta. Puji Tuhan. Bapak Max dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita, namun kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Kasih setiamu tiada berkesudahan dan rahmatmu selalu baru kami nikmati setiap pagi di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memulaikan program Kapas kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan akal budi, memberkati narasumber kami, keluarga Silinaung Tiko, agar mereka boleh menyampaikan materi yang dapat membekali kami semua ya Tuhan untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia dan akan bersiap ke sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hikmat dan akal budi kami mohon daripadamu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, Bapak Max Silinaung dan Ibu, topik kita kali ini adalah stress management pada orang tua. Ya. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita angkat dan diskusikan? Serta apa saja kira-kira sasaran atau objektif dari diskusi kita dengan topik stress management pada orang tua. Ya. Silakan Bapak Max atau Ibu. Terima kasih Pendeta Wahyu Widodo. Baik, kita mengetahui bersama bahwa topik ini memang penting untuk dibahas. Karena semua manusia yang hidup dan pernah hidup di dunia ini, semuanya akan mengalami dan telah mengalami stres. Betul. Karena kita hidup di dunia yang sudah berdosa, maka stres adalah bagian dari hidup kita sejak kekunoan sampai kekinian. Jadi stres ini penting untuk dibahas. Yang namanya manusia itu pasti akan mengalami stres. Stres juga adalah topik yang populer pada budaya Amerika Serikat. Oleh karena saya membaca sebuah buku yang namanya Managing Stress. Itu ditulis oleh Brian Luke Seward tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa di Amerika, 70-80% penyakit di dunia ini mereka katakan adalah hubungan dengan stres. Jadi banyak sekali jenis penyakit itu diakibatkan oleh karena stres. Jadi bila masalah stres ini bisa diatasi, maka kita akan hidup normal dan bahagia kembali. Itu sangat penting bagi kita. Puji Tuhan ya. Ibu ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Jadi di mana ada manusia, di sana ada masalah. Betul. Masalah itu tentunya dapat membuat seorang menjadi stres. Di mana ada masyarakat, di sana adalah merupakan gudang masalah. Untuk itulah stress management perlu diketahui agar kita dapat keluar dari stres itu. Baik. Dan sasaran dari topik ini adalah agar kita sama-sama dapat mengetahui dan memahami apa stress management itu. Apa itu stres, apa penyebabnya, apa dampaknya bagi kehidupan kita, dan bagaimana cara mengatasinya.
Baik, puji Tuhan. Jadi saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Max bahwa 70% ya. Iya, 70-80%. Penyakit. Kata Brian Luke, penyakit diakibatkan oleh karena stres. Ya. Dan ini topik yang sangat populer ya, Bapak Benar. Max. Jadi Ya. penting. Karena kita manusia hidup pasti mengalami namanya masalah yang boleh menyebabkan stres. Tapi kalau tahu cara mengatasinya di saat kita belajar bersama, betul. maka puji Tuhan, insya Allah Amin. kita boleh berbahagia. Nah, secara umum apa yang dimaksud dengan stress management pada orang tua, Bapak Max dan Ibu? Oke. Jadi topik ini ya tentunya manajemen stres. Yang dimaksud itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui dan mengenal penyebab stres. Jadi kita harus tahu penyebab stres serta bagaimana menangani efek negatif dari stres itu dengan cara terencana guna penyelesaian masalah. Nah, manajemen stres juga adalah tentang bagaimana kita melakukan tindakan dengan melibatkan aktivitas baik pola pikir kita dan emosi kita. Nah, karena René Descartes katakan bahwa pikiran kita dan tubuh tidak ada tidak ada connect. Tapi orang yang terpintar di abad lalu yaitu Albert Einstein mengatakan bahwa itu terkoneksi. Dan pena inspirasi menulis bahwa manusia ini utuh kalau ada 4 hal, yaitu spiritual, mental, sosial, dan satu lagi fisik. Jadi fisik ini mempengaruhi. Jadi utuh harus demikian. Jadi René Descartes kan sudah lama, tapi dia belum tahu. Tapi perkembangan ilmu menunjukkan bahwa manusia harus utuh. Jadi dengan demikian manajemen stres ini menjadikan manusia untuk utuh kembali, bahagia kembali, normal kembali. Baik, jadi ini metode ya? Ya. Metode untuk mengelola stres. Ya. Ada yang ingin ditambahkan Ibu atau Bapak sekali lagi? Jadi langkah selanjutnya dari manajemen stres adalah memilih strategi penyelesaian masalah secara efektif. Dan secara umum ada 2, yaitu mengubah situasi atau hindari sumber masalah, dan selanjutnya bagaimana tindakan kita. Baik, terima kasih Bapak Max Linaung. Nah, sekarang apa sebenarnya tujuan dari pengelolaan stres? Tadi sudah sempat disampaikan, kira-kira apa lagi mengelola stres atau memanage stres yang terjadi pada orang tua. Ya. Silakan. Ya, tujuan dari manajemen stres itu adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia agar menjadi lebih baik untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbulnya penyebab stres. Mencegah terjadinya stres agar tidak menyebabkan efek yang lebih buruk serta memulihkan orang tua dari stres. Baik. Jadi orang tua ini sudah pasti sering mengalami yang namanya stres ya. Banyak kali. Gimana Ibu? Sangat sering ya mengalami stres ya. Banyak kali. Tapi puji Tuhan, apakah sampai sejauh ini Bapak Max dan Ibu bisa mengatasi atau mengelola stres dari pengalaman hidup? Betul, puji Tuhan. Kadangkala stres itu berat, agak ringan, agak sedang, tapi dengan pertolongan Tuhan dan kerjasama yang baik antara saya dengan istri saya, akhirnya bisa teratasi. Tapi tidak semudah itu. Kadangkala juga perjuangan. Betul. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya tentang penyebab-penyebab sehingga orang tua mengalami stres. Tapi ditahan dulu, Bapak Max dan Ibu. Sahabat Kapas, kita akan jeda sejenak. Jangan beranjak dulu. Kita akan membahas lebih dalam lagi sesudah yang satu ini tentang stres manajemen pada orang tua. Kami akan kembali dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang stress management pada orang tua. Bapak Max Silinaung dan Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hal-hal apa atau faktor apa saja yang biasanya dapat menyebabkan stres pada orang tua? Berdasarkan pengalaman atau mungkin berdasarkan riset yang ada. Silakan. Dua-duanya tentu. Kita dapat melihat atau mendengar, mengetahui dan mengalami bahwa hal atau faktor yang biasanya menyebabkan stres pada orang tua adalah salah satu adalah penyakit yang diderita, itu menyebabkan stres, mengalami pengalaman yang menyakitkan, ketiga, khawatir hadapi masa depan, 4, kehilangan pekerjaan karena sudah usia lanjut, 5, perselisihan yang berkepanjangan dalam keluarga, atau 6, kehilangan orang yang dikasihi, dan 7, masalah lingkungan yang tidak ramah. Baik. Jadi ada banyak ya faktor yang menyebabkan orang tua mengalami stres. Nah, hal ini adalah ini merupakan suatu fakta dari sebuah kenyataan yang dapat kita buktikan karena kita alami setiap hari. Jadi kalau ada orang yang kita kasihi lalu meninggal, pergi berangkat saja kita kehilangan kan, apalagi kalau meninggal. Tapi dengan ada harapan maka tentunya akan menguatkan untuk mengatasi stres kita. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya tentang orang tua atau pasangan muda yang baru punya anak. Bapak Silinaung dan Ibu pernah mengalami pengalaman ini ya? Jadi kira-kira apa yang membuat stres di saat-saat kita sebagai orang tua ini, pasangan muda, baru memiliki anak, jadi baru jadi orang tua. Betul. Apa yang menyebabkan stres di saat-saat seperti itu? Jadi waktu menikah kita ini stres karena 2 orang yang berbeda bisa menjadi satu, tapi tetap 2 dengan membawa latar belakang masing-masing. Lalu ketika kita memiliki anak bayi, kita kan belum berpengalaman. Jadi kadang-kala bingung bagaimana cara mengatasi ini, bagaimana popoknya, bagaimana mau kasih minum, bagaimana makanannya. Stres juga kita. Bahagia tapi stres. Jadi bahagia, stres dalam kebahagiaan. Ini kelihatan satu pemandangan tapi 2 perasaan. Jadi bagaimana anak menangis tengah malam, dia kan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menangis. Jadi orang tua yang harus menafsirkan. Nah, menafsirkan ini terpaksa dengan naluri. Karena kita tidak tahu apa ini maksud anak ini. Namun demikian dari hari ke hari kami akhirnya bisa mengetahui, oh ini. Jadi kita membaca dengan ilmu indera keenam. Jadi pengalaman mengajarkan banyak hal ya? Kita lihat bahwa pengalaman itu memang guru yang baik. Tapi sebenarnya guru yang buruk, dia bikin susah juga dulu, baru dia bikin baik. Ternyata pengalaman guru yang baik. Namun demikian banyak orang tidak kita belajar dari pengalaman, banyak orang tidak belajar dari pengalaman. Jadi mari kita belajar dari pengalaman itu. Baik, sebagai orang tua, Bapak Silinaung dan Ibu pernah mengalami bagaimana anak-anak itu bertumbuh. Mulai dari kecil sampai besar. Kira-kira suami atau istri yang lebih cenderung mudah stres karena anak-anak atau suami menurut pengalaman lo ya? Silakan. Dua-dua ya? lebih cenderung mengalami stres istri. Karena kan kami bekerja. Kalau tidak ada misalnya pengalaman kami, tidak ada orang yang membantu kami, susah. Jadi terlewati juga karena apapun yang akan terjadi tetap kita mesti hadapi. Baik, betul. Mesti atasi. Kelihatannya lebih banyak menangani ini istri. Karena kita lebih cenderungkan ke kerja. Nah, lalu kita gunakan logika, tapi istri perasaan. Betul. Jadi mereka tepat sekali menangani ini karena mereka dengan perasaan. Kalau kita dengan logika kan kadangkala ada minus lah. Tapi kalau mereka yang bujuk, anak-anak kok diam, langsung diam. Kalau kita lama juga, tapi mereka
mungkin ada detak jantungnya atau bagaimana karena pernah menetek dan bagaimana melahirkan sehingga mereka lebih mudah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang apa bahayanya bila orang tua, jadi saya menempatkan diri sebagai orang tua ya, bila orang tua tidak mampu mengelola, menangani atau memanage stres yang datang setiap hari melalui masalah kehidupan, entah itu anak-anak atau penyakit dan juga konflik-konflik yang lainnya dalam hidup ini. Apa bahayanya bila kita tidak punya kemampuan untuk mengelola stres? Silakan. Adapun bahaya bila kita sebagai orang tua tidak mampu memanage atau menangani stres, maka akan berakibat banyak efek terhadap tubuh, pikiran kita, perasaan kita. Contohnya seperti akan ada penyakit MAH, jantung berdebar, sakit lambung, sesak nafas, sakit kepala, dan leher tegang. Betul. Perasaan gelisah, tidak tenang, cemas, dan juga mudah tersinggung. Gangguan juga pola makan, kita terganggu. Pola tidur terganggu, dan banyak lagi yang terganggu apabila kita tidak mampu mengatasi memanage stres itu. Dan juga tidak fokus, pekerjaan jadi lama diselesaikan atau dituntaskan, dan masih banyak lagi hal lainnya. Baik, Bapak ada yang ingin ditambahkan? Ya, benar. Jadi kalau kita stres, ini tadi seperti Brian Luke Seward katakan bahwa bisa mengakibatkan 70-80% penyakit yang ada di dunia ini akibat stres tadi. Jadi stres ini harus ditangani. Kalau tidak, bermasalah. Lalu kita tumpuk-tumpuk, kata pepatah lama, sedikit-sedikit menjadi bukit dan ini akan semakin sulit untuk diatasi. Jadi sebenarnya setiap masalah itu harus dipecahkan dan diatasi. Kalau tidak, kita akan rugi. Betul. Rugi. Nah, kalau ada orang yang boleh kita katakan ODGJ ya, atau gangguan mental lah. Iya. Apakah ini juga termasuk kategori orang-orang yang kurang kemampuan untuk mengelola atau memanage stres dalam kehidupan karena masalah yang bertubi-tubi? Apa bisa kita kategorikan demikian, Bapak? Bisa, sebagian bisa. Oleh karena mereka tidak mampu memanage. Nah, sebenarnya ini perlu ada keluarga yang mengerti atau rohaniwan atau organisasi sosial lainnya bisa memberitahu kepada orang itu. Tapi umumnya orang kalau dibilang stres dia tidak mau. Dia kira stres ini sudah gila, padahal tidak. Dan mereka tidak mau pergi ke konselor. Padahal ini penting. Jadi ini kalau dia berlarut-larut bisa ke arah itu, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Nah, sekarang apa saja tantangan pengelolaan stres pada orang tua? Silakan, tantangan-tantangan apa yang mungkin dialami atau mungkin boleh dipaparkan dalam kesempatan kali ini? Silakan. Betul. Jadi hidup ini selalu penuh dengan tantangan, kan? Betul. Ya. Dan baiknya kita jangan tanya berapa besar tantangan kita, tapi apakah perahu kita sudah kuat dari dalam. Nah, tantangan yang kita hadapi sebagai orang tua dalam memanage stres ini adalah apakah kita mau menghadapi dan menyelesaikan stres itu. Betul. Apakah ringan atau berat? Atau apakah kita bersikap masa bodoh dengan tadi itu, pola pikir kita, dan biarlah itu apa mau terjadi, terjadilah. Jangan begitu. Ini tidak menyelesaikan masalah. Betul. Kemudian hidup ini kan adalah perjuangan. Dalam perjuangan ini perlu pengorbanan. Lebih baik kita berkorban daripada menjadi korban. Jadi harus ada yang kita korbankan guna mendapatkan kehidupan yang lebih normal. Kadangkala orang lebih berpikir mengorbankan masa depan dengan mengutamakan masa kini, ya, jangka pendek daripada jangka panjang. Ini pandai berhitung bodok berekeng orang Manado bilang. Jadi harus pandai-pandai lah memanage tantangan-tantangan sebagai orang tua yang ada. Dan hidup ini pasti ada tantangan. Betul. Baik, terima kasih. Jadi pasti ada tantangannya. Ya. Ketika kita belajar dan kemudian mau mengimplementasikan apa yang kita pelajari dalam bentuk praktis, pasti banyak tantangan. Ya. Entah Betul. itu faktor internal atau
eksternal. Ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Max Linaung dan Ibu yang sudah memberikan informasi yang sangat penting sehubungan dengan stress management pada orang tua. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama dengan Bapak Max Linaung dan Ibu. Bapak Max dan Ibu, ini pertanyaan sedikit personal ya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan bila terlihat Ibu ini sedang mengalami stres? Sebaliknya apa yang Ibu bisa lakukan? Jadi ini membagi tips ya berdasarkan pengalaman. Kalau Bapak Max ini terlihat stres pulang kantor, kira-kira apa yang dibuat Bu supaya Bapak bisa ketawa lagi? Silakan. Oh ya, benar sekali Pendeta. Jadi kalau saya lihat istri saya sudah diam-diam atau kadang-kala kesana kemari, ini ada stres ini. Nah, jalan pertama istirahat dulu, lalu minum, bilang coba minum, ini ada sesuatu yang dia. Lalu coba ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dia bilang, kalau baru sepenggal, belum semua kita gali terus. Sebenarnya apa? Karena penyebab kita harus lihat. Kadangkala kita hanya melihat gejalanya, penyebab tidak. Nah, setelah dia bilang, lalu kita coba menghibur dia, memberikan gambaran, baru dia lega. Setelah lega, kita berdoa. Tapi saya bersyukur dapat istri. Dia walaupun stres agak berat, tapi setelah kita diskusi, cepat sekali dia. Tapi ada juga memakan beberapa hari kalau itu hal-hal yang berat. Ya, contohnya ada di kantor ada masalah, kita juga sama-sama, tapi itu ada cukup berat. Tapi kalau dalam keluarga lalu kita selesaikan, dia istri saya cepat bisa mengatasi. Iya. Baik. Ibu gimana nih Bu? Kalau Bapak Max pulang kelihatan wah ini lain nih. Apa yang dibuat supaya Bapak boleh ceria kembali? Kita tanya, kenapa, ada masalah apa? Dia langsung terbuka. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Dan kita berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan agar semua masalah yang dihadapi waktu dulu masih kerja bisa teratasi ya. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan. Baik. Setelah itu lega. Baik, jadi polanya sama ya. Suami istri saling berbagi, menjadi teman curhat. Betul. Supaya stress release lah. Melepaskan stres. Nah, sekarang bolehkah Bapak Max dan Ibu membagikan tips langkah-langkah praktis apa yang boleh pada umumnya orang tua lakukan untuk memanage stres? Silakan Bapak Max atau Ibu. Tips untuk memanage stres adalah kita awali dulu dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Dan tips yang selanjutnya sederhana atau langkah-langkah praktis yang harus dilakukan orang tua dalam memanage atau menangani stres. Ada beberapa pendapat yang diberikan oleh mereka yang ahli di bidang ini, antara lain kita pergi rekreasi atau ke pantai, ke pegunungan, atau ke taman, atau kita juga ke mall. Sekali-sekali ke mall, walaupun tidak ada uang, jalan-jalan saja, refreshing, atau membaca buku yang baik, atau membaca buku-buku yang ada humor-humornya yang sehat di dalamnya, atau kita mendengarkan musik
atau lagu yang lembut, lagu rohani yang menguatkan iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang salah satu. Dan mengunjungi sahabat atau keluarga yang punya pikiran positif untuk kita sharing. Dan juga ada olahraga ringan atau kita lupakan dulu pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita stres. Juga HP kita lupakan dulu itu. Jadi kita harus cepat menangani umpamanya stres ini umpamanya. Kenapa saya panas? Oh ternyata ada duri di kaki. Ya. Nah kita hanya minum obat panas. Ya sudah turun juga panasnya. Sebentar lagi naik lagi panas. Karena kita hanya melihat gejala, tidak melihat penyebab. Nah, caranya cabut dulu ini, duri, baru kita minum obat. Sepanjang tidak, itu tidak akan. Seperti kalau ada bocor rumah kan, kita hanya ambil baskom, lalu kita coba menampung, tetap dia akan ada. Tapi penyelesaiannya harus lihat penyebab, sumber masalah, lalu kita tangani atap ini, sudah. Dengan demikian, bisa teratasi. Baik, jadi identifikasi dulu masalahnya. Penyebab stres itu pada orang tua apa ya? Iya. Kemudian tadi ada refreshing ke tempat-tempat yang menyenangkan, berolahraga, mendengarkan musik. Halal murah sebenarnya. Musik yang menguatkan. Baik. Dia suka sekali dengar musik. Kalau tidur harus putar musik dia. Tapi musik yang rohani. Musik yang rohani. Jadi itu menenangkan jiwa ya. Iya. Menenangkan jiwa. Baik, Betul. puji Tuhan. Nah, apa nasihat Alkitab atau pena inspirasi mungkin tentang apa yang sedang kita bahas kali ini, Bapak Max dan Ibu, yaitu stress management pada orang tua. Silakan. Kadangkala kita kan sebagai orang tua khawatir memikirkan keluarga kita, anak kita. Betul. Jadi kita berpikir bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Kadangkala orang bilang, sudah nanti bagaimana kita atasi. Tapi tidak, kita harus berpikir bagaimana nanti itu, nanti bagaimana. Nah, oke, dalam Mazmur 55 ayat 23, pemazmur mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kita akan kuat. Memang ada goyah, tapi tidak akan rubuh. Amin. Karena kita mau serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita angkat tangan kan Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan bilang, kau berani, silakan. Tuhan saja angkat tangan. Nah, Tuhan Yesus juga katakan dalam khotbah di bukit, Matius 6 ayat 34, dia katakan bahwa, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadangkala kesusahan 1 tahun kita sudah pikul hari ini, mati kita, ya kan? Lalu ada Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, akhirnya, dia bilang kesimpulan itu, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Amin. Jadi berarti kalau kita mengalami stres, jangan pikiran ke stres itu. Nah, ini lebih besar. Jadi kita andalkan Tuhan, pikirkan hal positif, maka kita akan terselesaikan. Lalu Amsal 3 ayat 5. Nah, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kadang-kala kita hanya setengah hati. Jadi segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala kita terlalu egois dan arogan. Ya, kadangkala istri arogan, suami egois. Nah, mari kita jadi elegan lah di sini. Tidak seperti itu. Bagaimana? Silakan Ibu, ada tambahan? Silakan. Ada roh nubuat mengatakan, atau seorang pengarang Kristen terkenal lewat pena inspirasi mengatakan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita lupa pertolongan Tuhan waktu yang lalu. Baik, jadi intinya adalah mengingat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita di masa yang lalu, dan itu akan menolong kita untuk survive walaupun banyak masalah di banyak masalah. Penyerahan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Max dan Ibu. Nah, sekarang sebagai kesimpulan dan juga
closing statement dari apa yang kita diskusikan, boleh Bapak Max dan Ibu berbagi untuk kita sekalian. Ya. Silakan. Jadi Pendeta Widodo, orang Itali bilang, la vita è bella, hidup itu indah. Maka mari kita nikmati hidup ini. Hal-hal yang membuat kita stres, oke, itu adalah bunga-bunga hidup, tapi kita harus mengatasinya. Jadi kita harus... Nah, dalam perjalanan hidup ini tidak selamanya kan kita ditaburi dengan bunga mawar. Kadangkala juga ada kerikil-kerikil tajam yang bisa menghalangi tujuan kita. Tetapi mari kita pandai untuk menangani, singkirkan batu-batu kecil itu, atau mari kita langkah. Kita juga harus berjuang menangani kerikil-kerikil itu sehingga kita bisa sampai tujuan. Dan stres pasti kita akan hadapi. Tetapi kita harus ingat bahwa dengan Tuhan kita akan kuat. Amin. Karena tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak bisa diatasi oleh sorga. Betul. Begitu. Puji Tuhan. Ibu, mungkin ada? Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah agar dia tidak membuat sarang di atas kepala kita. Amin. Jadi tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Nah, dengan Tuhan kita dapat kekuatan, dapat menyelesaikan masalah stres. Karena masalah stres, anggaplah itu bunga-bunga hidup, betul, ada di lingkungan kita, tetapi kita selesaikan, maka kita akan hidup seimbang, kembali bahagia dan normal. Amin. Tidak ada yang lebih indah dari kehidupan yang normal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi baik. Sebagai orang tua ketika kita stres, with God nothing is impossible. Betul. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali para sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita kali ini, yaitu stress management pada orang tua. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Dr. Andes Max Silinaung akan berdoa untuk kita sekalian. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Anak-anak Tuhan yang kadangkala kami tidak setia kepadamu, tapi Engkau tetap setia karena Engkau adalah Allah pengasih penyayang, penuh kasih karunia. Kami telah membahas tentang manajemen stres bagi orang tua. Kami tahu bahwa sebagai orang tua kami banyak masalah. Namun dengan Tuhan, permasalahan itu bisa diatasi. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, Cornelius, media Tuhan berkati, peralatan mereka, seluruh personil dan owner daripada institusi ini yang banyak membawa berkat bagi masyarakat. Kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Wahyu Widodo dan keluarga, Tuhan berkati. Juga kru yang ada di tempat ini, Tuhan berkati semua. Juga saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Max Silinaung dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang begitu menginspirasi kita sekalian, yang juga sudah membagikan materi, membekali kita sekalian. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati, amin, memberi keberhasilan dan kebahagiaan. Baik Bapak Max, Ibu, juga anak-anak serta cucu-cucu yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelis Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami pada program yang sama episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Silinaung Tikoh. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.